Sulaiman sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum anna ila ankal al-babu al-khamis asyara. Ya. Fi fadilati sunani. Di dalam keutamaan sunnah-sunnah. Dalam keutamaan sunnah kemarin fardu kan, yakni sholat fardu. Ini yang dimaksud ai nawafili sholah. Ini maksud sunnah-sunnah di sini adalah yakni sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat yang sunnah. Wal hikmatu fi masyru'iyatin nawafil, ya. Dan adapun hikmahnya di dalam pensyariatan sunnah, ya. Pensyariatan sunnah, atau gampangnya hikmah disyariatkannya sunnah ini nih, sholat ibadah sunnah, sholat sunnah. Hikmah dibalik itu apa? At-takmilu lil faraidi in aradha fiha naqsun. Bertujuan untuk menyempurnakan sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang fardu tersebut, sholat-sholat fardu itu in aradha fiha naqsun. Jika tampak, kelihatan kekurangan di dalam ibadah-ibadah sholat fardu tersebut. Jadi fungsinya sunnah itu apa? Untuk menyempurnakan amal-amal ibadah sholat yang kelihatan ada kekurangan di situ. Kekurangannya kita nggak ngelihat kan? Gimana caranya? Ente kerjain aja sholat sunnah. Ente kerjain sholat sunnah, insya Allah sholat fardu ente yang sebelumnya kurang sempurna jadi sempurna tuh. Karena ibadah sunnah itu menjadi alat penyempurna atas sholat fardu yang kurang sempurna, yang kurang dari kata sempurna. Lalu Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, man sholla fil yaumi wal lailati ithnata asyarata raq'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannati. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan sholat sunnah di dalam satu hari semalam itu sebanyak 12 rakaat, maka kelak Allah akan bangunkan rumah buat dia di surga. Gampang banget tuh ya. Orang banyak doa minta, ya Allah doain saya mudah-mudahan Allah bangunin saya rumah di surga. Oh ya Allah, saya berharap Allah bangunin rumah di surga. Gampang aja. Nanti kerjakan sholat sunnah sehari semalam itu 12 rakaat. 12 rakaat. Sholat sunnah 12 rakaat sehari itu, dalam satu hari itu ganjarannya Allah bangunin rumah di surga. 12 rakaat apaan aja? 12 rakaat itu apa aja? Arba'an qabla zuhur, 4 qobliyah zuhur. 4 qobliyah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa? 6 rakaat. Ya. Nah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat habis maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat habis isya. Udah berapa tuh? Ya, terus yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Total berapa rakaat? 12. Nah, ente jaga ini, Allah bangunin rumah di surga. Jaga ini ente, Allah bangunin rumah di surga. Gampang banget. Kalau mau bangun rumah di surga tuh gampang. Arba rakaat qabla zuhur, raka'ataini ba'da zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Begitu doang ongkosnya.
mahalan bangun rumah di sini ya. Beli tanah, beli semen, bayar tukang, bayar tang gambar. Mahal dah walhasil. Ratusan juta dah keluar duit. Pakai keluar duit. Ya enggak, Bu? Pakai keluar duit. Belum tambah lagi duit buat beli tanahnya. Duit buat beli tanah, belum lagi dibeli tuh tanah. Habis itu udah terus dah tuh berlanjut, terus belum izinnya, belum ininya, belum itu banyak banget. Lah, murahan punya rumah di sorga. Gua rumahnya lebih bagus, 1000 kali bahkan 1.000.000 kali lebih bagus daripada rumah di dunia. Allah bangunin rumah yang malah ainun ro'at, mata nggak pernah ngeliat tuh bentuk rumahnya kayak gimana. Berapa harganya? Kata Nabi, harganya cukup engkau bayar dengan menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Oke? 4 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat ba'dal maghrib. Ya, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini aja kata Nabi, cukup engkau bayar dengan 12 rakaat ini, maka engkau akan dibangunkan rumah di surga sama Allah Ta'ala. Udah punya rumah tabungan banyak tuh, alhamdulillah. Udah gak bakal mikir besok ntar tidur di mana, di akhirat tidur di mana, udah gak usah pakai mikir. Udah punya rumah, Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, man sholla qoblal fajri rakaataini, barang siapa yang sholat sebelum fajar, yakni qobliyah subuh, yakni sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang melakukan sholat tersebut, man shollal fajri rakaataini wa qabla dhuhri arba'an, dan sebelum zuhur dia tunaikan sholat sunnah 4 rakaat, sholat sunnah qobliyah zuhur, wa ba'daha arba'an, dan 4 rakaat setelah zuhur, wa arba'an qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Jadi riwayat yang lain, dakhalal jannah, maka Allah bakal masukin dia ke dalam surga. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat fajar, kemudian dia sholat 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian dia sholat 4 rakaat setelah zuhur, ada berapa tuh? 8 rakaat. Dan 4 rakaat sebelum asar, total 12 rakaat. Nanti tinggal pilih. Mau yang pertama tadi, apa mau yang ini? Kalau yang tadi dibangunin rumah di surga, kalau yang ini Allah masukin ke surganya. Nah, dapat semuanya udah pasti. Paham? Aima as-sabiqin, bahkan Allah bakal masukin dia ke dalam surganya Allah bersama orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu siapa? Minal anbiya wal mursalin usalihin, bareng bersama-sama para anbiya wal mursalin, para nabi, rasul, salihin, sahabat semua ajma'in lah. Wah, enaknya Masya Allah, murah lagi ongkosnya. Nah, ini yang terakhir nih, Mang dikit nih, yang terakhir lagi nih. Astagfirullahaladzim. Ya, Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man sholla qabla dhuhri arba'an, barang siapa yang menunaikan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Ya.
Ka'adli kana ka'adli raqabatin min bani Ismailah. Maka Allah berikan dia pahala seperti memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak dari Bani Ismail. Oh, Masya Allah tuh. La ilaha illallah. Seperti menebus orang budak dari Bani Israel pahalanya. Masya Allah. Wa fil khabar raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia berikut isi-isinya. 2 rakaat fajar. Makanya dikatakan orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya karena dia punya sesuatu yang keunggulannya melebihi dunia dan isi-isinya. Dunia berikut isi-isinya kalah. Kedudukannya sama 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh. Oh, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda yang terakhir, man shalla raq'ataini fi khala'in la yarahu ilallahu wal malaikatu kutibalahu bara'atu minan nar. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang enggak ada yang lihat kecuali cuman Allah dan para malaikatnya. Dalam artian apa? Dia sholat sir di kamarnya, di satu tempat pokoknya yang nggak ada orang ngelihat. Yang lihat cuman Allah sama malaikatnya. Kenapa begitu? Karena ngejaga dirinya daripada sifat riya. Sholat di rumahnya 2 rakaat, nggak ada yang lihat kecuali Allah dan malaikatnya. Kata Nabi SAW, kutibalahu bara'atun minan nar. Allah catat dia sebagai hamba yang dibebasin daripada api nerakanya Allah. Bebas. Karena tuh dia beribadah benar-benar ikhlas tuh sama Allah Ta'ala. Dia ngamalin tuh ibadah ikhlas. Nggak ada sedikit pun gangguan-gangguan dari unsur-unsur riya tuh nggak ada. Nggak khawatir kemasukan riya, nggak bakal khawatir dia. Kif. Makanya kita diajarin tuh sama Nabi SAW. Sholat zuhur, qobliyah zuhur ini memang sunahnya 4 rakaat kan, betul nggak? Alangkah bagusnya kalau 2 rakaatnya ente simpen, ente kerjain di rumah. 2 rakaatnya baru di masjid. Mau jalan ke masjid nih, sholat dulu 2 rakaat di rumah. Biar orang taunya ente cuma sholat 2 rakaat. Karena ibadah itu punya euforia. Orang rajin ke masjid aja, sholat ke masjid seminggu, tiap hari 5 waktu ke masjid. Oh, keluar masjid ngeliat yang lain fasik semua itu. Orang di pandangan dia jelek semua, yang paling bagus dirinya, karena tiap hari ke masjid dia. Nah, buat menjaga hal-hal tersebut disiasati. Bagaimana caranya? Ente kalau ibadah di depan orang secukupnya aja, sewajarnya aja. Kalau ente mau ibadah yang banyak nilainya di rumah, ente sendiri, ente di kamar, diem, gak ada yang lihat, ente ibadah dari situ. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir juga nanti orang putus asa daripada amal ibadah ente yang banyak kalau ente selalu tonton di depan orang. Wow,
mau tampil kayak malaikat, sholat, waduh, 20 rakaat, sholat sunnah 20 rakaat di masjid, depan orang banyak. Kesian nanti ada orang, ya Allah, ini dia sholatnya banyak banget aja, masih khawatir nggak masuk surga, masih khawatir nggak masuk surga. Nah gimana saya ini? Gimana saya nih yang kualitasnya kayak gini? Yang sholat masih belang-belentong. Wah jauh dah saya dah dari surga Allah. Oh bahaya tuh, hati-hati tuh. Akhirnya nih orang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala gara-gara ibadah yang kita pertontonkan di depan matanya dia. Nabi nggak seneng tuh kayak gitu. Sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, kerjaan di rumah, di masjid 2 rakaat. Sewajarnya aja. Ntar kalau di rumah ente mau 1000 rakaat nggak apa-apa. Di rumah ente mau 1000 rakaat nggak apa-apa. Makanya kata Nabi, man sholat rakaat ini fi kholain. Barang siapa yang sholat 2 rakaat aja, 2 rakaat di tempat yang nggak ada makhluk dari bangsa manusia. Maksudnya apa? Nggak ada yang ngelihat kecuali Allah. La yarahu illallahu wa malaikatu wal malaikatu. Nggak ada yang ngelihat kecuali Allah dan berikut jajaran para malaikat-malaikatnya saja. Maka Allah bakal catat. Allah bakal kasih stempel buat dia, ini adalah orang yang Allah bebasin dari api neraka. 2 rakaat. Gimana kalau lebih dari rakaat, dari 2 rakaat? Insyaallah. Ajib nggak? Makanya dikatakan sama Rasulullah SAW, ma min abdin yusolli fi baitin. Tidaklah dari seorang hamba yusolli, dia melaksanakan sholat di dalam rumahnya, fi baitin mudlimin, di dalam rumahnya yang gelap gulita, di dalam gelap, diam-diam dia sholat, biruku'in tamin, dengan ruku yang sempurna, wa sujudin tamin, dengan sujud yang sempurna, illa wajabat lahu, melainkan Allah wajibkan buat dia al jannah bila hisabin. Allah wajibin illa wajabat lahu al jannatu bila hisabin. Allah wajibin dia surga dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ah?